Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang teori probabilitas atau teori kemungkinan. Dimulai dari soal yang sederhana berkenaan dengan teori probabilitas. Baik, soal nomor 1. Di sini ada kasus ya. Ceritanya ada lomba 17 Agustusan yang diikuti oleh 4 RT, yaitu RT 1, kemudian RT 2, RT 3, dan RT 4. Nah, dari RT 1, pesertanya sebanyak 25 orang. Dari RT 2, pesertanya sebanyak 20 orang. Dari RT 3, pesertanya sebanyak 22 orang. Sementara dari RT 4, sebanyak 23 orang. Pertanyaannya adalah, jika panitia memilih secara acak untuk mengikuti lomba, misalkan lomba makan kerupuk, berapakah probabilitas peserta dari masing-masing RT tersebut terpanggil? Kalau kasusnya yang ditanyakan A, berapakah probabilitas dari RT 1? B, dari RT 2 atau RT 3? Untuk mempermudah, misalkan saya menyatakan bahwa X itu adalah peserta yang terambil untuk ikut lomba. Jadi peserta. Sehingga kalau misalkan probabilitas X ya untuk yang A dari RT 1 adalah kalau yang ditanya RT 1, berarti RT 1 ada berapa orang? 25 orang. Dibagi keseluruhan. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan 25 ditambah 20 ditambah RT 3 22 ditambah RT 4 23. Sehingga 25 dibagi dengan 90. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berarti peluang dari RT 1 yang terambil untuk perlombaan tersebut adalah 0,277. 0,277. Dibulatin 0,28. Peluangnya berapa persen? Ya, 28%. Untuk terambil dari RT 1. Nah, sekarang pertanyaan B. Berapakah terambil dari RT 2 atau RT 3? Pada video sebelumnya saya telah membahas. Kalau atau itu kan U, ya, berarti dia adalah gabungan. Gabungan. Ya. Berarti P katakanlah gabungan dari mana? RT 2 atau RT 3. Berarti 2 gabung dengan 3. Gitu ya. 2 gabung dengan 3 otomatis RT 2 sebanyak 20 orang. Digabung dengan RT 3 sebanyak 22 orang. Ya. Dibagi total keseluruhannya. 25 tambah 20 tambah 22 tambah 23. Total keseluruhannya ada 90. Ya. Sehingga di sini adalah 42/90. Jawabannya adalah 0,466. 0,47 lah dibulatkan. Berapa persen peluangnya? Berarti kali 100, 47%. Terambil dari RT 2 atau RT 3.
Ini jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal kedua. Soal kedua ini kita improve sedikit. Ya. Jadi tidak menyertakan 4 RT, tetapi cukup 2 RT. Misalkan ada perlombaan catur yang melibatkan 2 RT. RT 1 dan RT 2. RT 1 ada 25 orang peserta. Nanti dari 25 orang ini masing-masing tetap diadu dengan RT-nya masing-masing. Kemudian RT 2 ada 20 orang peserta. Begitu juga sama, akan diadu. Entah dengan RT-nya masing-masing atau dengan berbeda RT. Ya. Nah, panitia untuk lomba catur ini otomatis akan mengambil 2 peserta secara acak. Dan yang sudah ikut tidak dapat dipilih lagi. Jadi kalau yang sudah ikut, dia tidak dapat dipilih lagi. Nah, berapakah kemungkinan keduanya ini berasal dari RT yang sama? Ya, jadi intinya kalau sudah dipilih, dia tidak akan dikembalikan lagi. Jadi kalau misalkan ada bola terambil dari sebuah box, kemudian untuk pengambilan bola berikutnya, bola tersebut tidak dibalikan lagi ke box. Ya, ini kasus yang kedua. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa melakukan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah kita lihat peluang kalau dia berasal dari RT 1 kedua-duanya. Anggaplah P11. Otomatis kita harus hitung berapa peluangnya. Dari RT 1 itu ada 25 orang. Berarti kan 25 per. Ya. Dibagi keseluruhan populasi. Ada 25 tambah 20. Berarti 45. Tapi dikalikan. Kalau sekiranya tidak boleh lagi, otomatis kalau diambil 1, dia berkurang menjadi 24. Ya kan? Kemudian dibagi dengan 45, 44. Nah, kita hitung. Ya. Jadi 25 kali 24, 600. 45 kali 44, 1980. 600 dibagi 1980 adalah 0,303. Jadi peluangnya terambil dari RT 1, dua-duanya itu adalah 30,3%. Kita tahap kedua, yaitu peluang terambil dari RT 2, dua-duanya. RT 2 berapa? Ada 20 per. Total semuanya adalah 45. Dikali. Nah, karena tidak bisa ikut lagi, otomatis tidak dibalikan lagi. Ya, otomatis kalau misalkan sudah terambil 1, jadi berkurang 19. Ini juga jadi 44. Ya. Kemudian 20 kali 19 380, 45 kali 44 1980. Berarti 380 dibagi 1980 adalah 0,192. Peluang terpilih atau terambil dari RT 2, dua-duanya adalah 0,192. Nah, sekarang berapakah kemungkinan keduanya berasal dari RT yang sama? Kita lanjutkan perhitungan tahap ketiga. Berarti P11 ditambah P22 sama dengan P11 0,303 ditambah P22 0,192. Jawabannya adalah 0,495. Jadi, peluang atau kemungkinan keduanya berasal dari RT yang sama itu adalah 0,495. Kalau dikalikan 100 berarti 49,5%. Ini kasus yang kedua.
Pembahasan berikutnya adalah probabilitas kejadian gabungan. Ya, jadi probabilitas kejadian gabungan, ingat gabungan itu menggunakan kata atau yang dilambangkan U. Ya. Katakanlah probabilitas gabungan A dan B itu sama saja dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Ya. Kemudian dikurangi probabilitas A irisan B. Jadi kalau misalkan saya gambarkan dalam diagram Venn, kenapa demikian formulasi ini? Jadi kalau probabilitas A gabungan B, misalkan ada kelompok, ya, katakanlah kelompok A, anggotanya terdiri dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian ada kelompok B, anggotanya terdiri dari nomor 2, kemudian 4, kemudian 5. Nah, kalau misalkan gabungan seperti ini, otomatis PA ditambah PB. Ada berapa anggotanya? Di sini ada 3, di sini ada 3. Jadi 6. Tetapi kalau sekiranya ada anggota yang di kedua-duanya itu ada, ya. Contohnya di sini 2 masuk sini, 2 juga masuk sini. Berarti 2 itu merupakan irisan. Ya. Irisan dari A dan B. Oke. Otomatis pada saat Anda mengatakan A gabung B itu probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi yang irisan itu tadi. Ya. Jadi kalau misalkan tidak dikurangi, maka otomatis akan terhitung 2 ganda. Ya, akan terhitung 2. Jadi di sini tertulis 2, di sini juga tertulis 2. Sebagai contoh, saya akan memberikan satu soal. Misalkan saya ingin membangun sekolah di 2 kota. Kemungkinan saya membangun sekolah di Jakarta, katakanlah probabilitas Jakarta itu adalah 40%. 0,4. Kemudian yang kedua, probabilitas saya membangun sekolah di kota B itu 30%. Di kota Bandung misalkan. Berarti 0,3. Dan probabilitas saya akan membangun sekolah di kedua tempat itu, ya, di kedua tempat itu, jadi probabilitas A irisan B misalkan 0,2 atau 20%. Berapakah probabilitasnya saya membangun sekolah di kota Jakarta dan di kota Bandung? Maaf, ini J dan di kota Bandung. Maka kita menggunakan formulasi ini. Probabilitas Jakarta gabung Bandung sama dengan probabilitas Jakarta ditambah probabilitas Bandung dikurangi probabilitas Jakarta irisan Bandung. Berapa Jakarta? 0,4. Bandung 0,3 dikurangi 0,2. Oke, 0,4 tambah 0,3 0,7. Ya, dikurangi 0,2 berarti 0,5. Jawabannya adalah 50%. Fenomena tadi terjadi kalau sekiranya ada satu probabilitas yang melibatkan keduanya. Ya. Jadi probabilitas pembangun di kota Bandung dan probabilitas membangun di kota Jakarta. Tetapi ada yang disebut dengan mutually eksklusif atau tidak ada yang dibangun kedua-duanya. Itu yang disebut dengan probabilitas saling lepas. Kalau seperti itu sederhana saja. Berarti probabilitas Jakarta gabung Bandung itu sama dengan probabilitas Jakarta ditambah probabilitas Bandung. Kenapa?
Tidak ada probabilitas membangun di kota keduanya. Jadi itu yang disebut dengan mutually eksklusif. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang probabilitas kejadian komplementer. Komplementer itu adalah kebalikan. Ya, kalau misalkan saya punya sederetan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian katakanlah ini X. Ya, saya punya aturan bahwa probabilitas A itu adalah X lebih besar dari sama dengan 4. Ya, berarti yang mana probabilitas AX lebih besar dari sama dengan 4? Ya berarti 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan PA komplement? Kebalikan dari ini. Ini kan lebih besar dari sama dengan 4 ke sana. Berarti kalau lebih kecil, berarti kebalikannya X kurang dari 4. Di sini kan anggotanya 4, 5, 6, 7. Berarti kalau komplement, kebalikan dari ini. Berarti 2 dan 3. Ya, 2 dan 3.